Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikayat Muslim. Pada kali ini kita akan membahas topik yang tidak boleh dianggap enteng, yaitu waspadai bahaya hutang. Hutang, sebuah kata yang seringkali menakutkan dan bisa menjadi beban berat bagi kehidupan kita. Dalam ceramah kali ini, kita nanti akan belajar bersama membongkar bagaimana fakta-fakta mengejutkan tentang bahaya hutang, dampaknya yang seringkali terlupakan, dan bagaimana kita bisa menjauhinya. Sebelum kita mulai, mari kita introspeksi diri. Apakah kita menyadari potensi bahaya hutang yang bisa mengintai setiap langkah kita? Nah, ceramah ini nanti kita sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan keuangan adalah kunci untuk menjaga stabilitas kehidupan kita. Bahaya berhutang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya ingin angkat permasalahan ini? Karena hari ini kebanyakan manusia, bahkan boleh jadi mungkin ada di antara kita yang berhutang piutang. Padahal hutang piutang ini perkara berat. Makanya ayat terpanjang dalam Quran itu ayat yang bicara soal hutang piutang. Dan itu bisa kita lihat dalam akhir-akhir dalam surah Al-Baqarah. Hampir satu muka tuh ayat itu bicara soal hutang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia masih membiasakan untuk berhutang, maka selama itu manusia tidak akan bahagia hidupnya. Ingat bahwa selama manusia terbiasa berhutang, maka selama itu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau kita cerita tentang hukukul mayyit, hak-hak yang harus kita tunaikan kepada orang yang meninggal dunia, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan sebagai ahli warisnya adalah membayar hutangnya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dan kita sebagai ahli warisnya, maka yang pertama kali dilakukan ahli waris adalah ada tidak dia hutang kepada orang. Kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, maka sisihkan dari harta waris itu, bayar dulu hutang-hutangnya. Kalau sudah terbayar hutang-hutangnya, baru sisanya kita beli kain kafan untuk si mayat. Dan juga tentunya fardu kifayah, karena hari ini menguburkan mayat juga perlu biaya untuk membeli kuburan dan penyelenggaraannya. Baru setelah itu kita bicara soal wasiat. Ada enggak orang yang meninggal itu berwasiat? Kalau memang ada wasiat, maka ahli warisnya harus memenuhi wasiatnya. Seperti umpamanya sebelum meninggal dia berwasiat atau bernazar ingin pergi haji ataupun ingin pergi umrah, tapi Allah takdirkan kemudian dia tidak sampai haji dan umrah, keburu meninggal. Kalau memang ada harta waris yang disisakan, maka gunakan harta waris itu untuk melaksanakan wasiatnya. Haji dan umrah untuk orang tuanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Tapi dari sini lihat urutan para ulama fikih. Ketika ada orang meninggal, maka yang pertama kali bicara soal hutang piutang dulu. Karena begini, nanti pada hari kiamat ada dosa-dosa yang terkadang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dosa yang tidak bisa dimaafkan kecuali harus ada qisas.
Salah satunya adalah hutang piutang. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan di dunia, sampai pun kita ini ke taraf jihad sekalipun, berperang di jalan Allah kemudian sampai mati syahid, kalau yang mati syahid ini punya hutang, maka dia tidak akan langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, kullu syahidin maghfurun illa sahibu daini. Setiap orang yang mati syahid diampuni dosa-dosanya kecuali dia punya hutang. Kalau seandainya amalan sebesar syahid, orang yang mati dalam pertempuran yang Allah katakan harusnya dia masuk surga tanpa hisab dan adab, tertahan masuk surga karena hutang piutang, apalagi hanya amalan-amalan di bawah daripada orang yang mati syahid. Kemudian dia meninggal, tiba-tiba kemudian meninggalkan hutang. Di zaman Nabi SAW ada orang meninggal. Kemudian para sahabat memandikan orang yang meninggal ini, kemudian mengkafani orang yang meninggal ini, kemudian siap disolatkan. Setelah siap disolatkan, maka para sahabat memanggil Nabi SAW untuk menjadi imam. Tapi sebelum Nabi SAW menjadi imam kepada jenazah tersebut, Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Maka sahabat yang lain mengatakan, ya, dia punya hutang 2 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu solatkan sahabat kalian dan aku tidak mau menyolatkannya. Nabi SAW lari, tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang, dan menyerahkan solatnya kepada para sahabat. Solatkan dia oleh kalian, tapi saya tidak mau menyolatkannya. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abi Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, solatkan dia, aku yang akan menanggung hutangnya. Lampun menyolati jenazah itu. Kenapa? Karena ada sahabat yang menjamin mau menyolatkan, mau membayarkan hutang jenazah tersebut. Setelah disolatkan kemudian dikuburkan, keesokan harinya Nabi SAW berjumpa dengan Abi Qatadah dan mengatakan, ya Aba Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Sudah kau bayarkan? Maka Abi Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dia baru meninggal kemarin? Kemudian Nabi SAW pergi. Kemudian hari berikutnya Nabi SAW berjumpa lagi dengan Abi Qatadah dan mengatakan, ya Aba Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Maka Abi Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah membayarnya. Kata Nabi SAW, al-an ya Aba Qatadah qad barudat qabruh. Sekarang wahai Aba Qatadah, kuburan orang itu sudah menjadi dingin karena sudah dibayarkan. Artinya kalau seandainya orang yang meninggal punya hutang dan belum dibayar, kuburannya panas. Tetapi setelah dilunasi hutang-hutangnya, maka kuburannya akan mendingin. Harus diwaris. Jangan pernah menyiksa orang-orang yang sudah memberikan harta secara percuma kepada dia. Tanpa bekerja dia dapat uang banyak dari warisannya, tapi tidak berpikir soal hutang-hutang orang yang sudah meninggalkan warisannya itu. Padahal lihat Nabi SAW, ketika Aba Qatadah sudah menjamin 2 dinar itu, Rasul mengatakan, al-an ya Aba Qatadah, kuburannya sudah dingin. Betapa banyak anak-anak yang menyiksa orang tuanya di kuburannya, padahal harta warisnya banyak. Harusnya dibayarkan dulu tuh hutang-hutangnya, supaya orang yang meninggalkan harta itu dia merasa senang di dalam kuburannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu punya izzah, punya kehormatan. Seorang muslim itu harus punya izzah, kehormatan. Tapi orang yang berhutang hilang kehormatannya, karena biasanya orang yang berhutang itu dia akan merendah diri kepada orang yang akan dipinjami uangnya kan. Dia tidak berani membusungkan dadanya. Pasti dia akan berkata dengan kata-kata yang lirih, dengan rayuan-rayuan gombal, dengan janji-janji palsu, merendahkan diri di hadapan orang. Padahal Nabi SAW mengatakan, yaddul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mana kemuliaan kita? Harusnya seorang muslim itu zuhud,
supaya dicintai manusia. Allah mencintai kita, manusia juga mencintai kita. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbuk. Dunia Allah suka, dan zuhudlah kepada manusia, manusia suka dengan kita. Arti zuhud kepada manusia, jangan pernah meminta-minta, berhutang kepada manusia, karena itu merendahkan kita. Dahulu sebelum Islam, di zaman jahiliyah, kalau ada orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar, maka dia akan menjadi budak sampai dia membayar hutangnya. Kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, maka selama itu dia menjadi budak kepada tuannya. Itu di zaman dulu. Di zaman sebelum Islam, di zaman jahiliyah, kalau seandainya Anda berhutang kepada saya, kemudian Anda tidak sanggup bayar, maka saya akan perbudak Anda sampai hutangnya dilunasi. Tapi dalam Islam tidak demikian, Allah mudahkan. Bahkan dalam Islam ada aturan menagih hutang. Fanadiratun ila maisaratin. Lihat kemudahan orang yang menghutangi atau yang berhutang kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya kehidupan hari ini berbeda dengan kehidupan orang dulu. Kalau orang dulu, mereka punya hutang itu rasanya tidak pernah merasa aman hidupnya. Tuhifu anfusakum qabla amniha, kata Rasul. Jangan membuat ketakutan kepada diri kalian setelah datang keamanan. Dulu kita aman, tiba-tiba timbul rasa takut. Kemudian Rasul bertanya, apa maksudnya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ad-dainu, hutang. Lihat orang yang hutang, ketakutan hidupnya kan. Apalagi kalau sudah jatuh tempo, apa enggak takut hidupnya itu, gemetar-gemetar tuh. Jangan-jangan dia datang lagi. Kemudian hidupnya mengurung diri dan menutup diri. Malam dia stres, bingung, tidak bisa tidur. Siang pula dia menghilang, sembunyi di kolong ranjang karena takut, ya. Pada Rasul mengatakan, jangan kalian membuat takut setelah adanya keamanan. Makanya saya nasihati sama ibu-ibu ini, jangan suka berhutang, kasihanilah suami itu. Karena gara-gara ibu ini gara-gara kemudian ingin hidup seperti tetangganya. Tetangga punya itu, ingin itu. Kalau bisa seluruh perabotan rumah tangga itu sama dengan tetangganya. Mulai dari kulkasnya, kompornya, peralatannya semua. Tapi masalahnya kemampuan suami tidak sampai ke situ. Akhirnya karena hari-hari dicereweti, pusing juga tuh telinga suami itu. Terpaksalah hutang akhirnya. Hutang sana sini, rumah kredit, kulkas kredit, kasur kredit, lemari kredit. Hanya ibu aja nggak dikreditkan tuh. Akhirnya apa, hidupnya stres kan suami itu. Ibu tenang-tenang saja yang buat menggunakan fasilitas. Lah suami yang melunasi hutang itu setengah mati dia. Padahal di akhirat Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana orang lari dari kawannya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangannya. Masing-masing orang sibuk dengan sendiri-sendiri. Jadi orang yang kita bela-bela sampai kita hutang-hutang, pada hari kiamat dia akan lari dari kita. Lalu apa gunanya kemudian kita mengikuti gaya dia, kan begitu? Makanya para suami jangan mau kalau dikompori istri itu. Kecili apinya, jangan besar-besar gasnya. Kalau bisa jangan semua yang dituruti. Saya paham. Saya kira semua paham bahwa kehidupan hari ini memang kita memerlukan uang untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Tetapi bukan berarti kemudian memudah-mudahkan soal hutang. Boleh kita berhutang dalam kondisi memang kita ada hajat dan kebutuhan. Anak sakit mau berobat tidak punya uang, terpaksa hutang, tidak ada masalah. Ya. Kita masih nyewa, ntar lagi mau datang nih orang yang punya rumah. Kalau kita tidak bayar kita akan diusir. Mau tinggal di mana? Terpaksalah hutang. Tidak ada masalah. Ada mendesak, ada kebutuhan namanya. Ini tidak ada yang mendesak. Anak ya sehat, rumah sendiri, ya kan? Kemudian peralatan rumah tangga pun ya cukuplah, walaupun masih lama gitu ya. Tapi kan bisa dipakai. Tapi karena terhasut dengan tetangganya, pengen kompornya sama, pengen kulkasnya sama, piring, gelas semuanya kalau bisa sama, yang harganya tinggi-tinggi. Untuk apa coba? Nggak ada gunanya itu. Toh juga yang lama masih bisa dipakai, kenapa minta pula yang baru?
hutang, disitulah kata Nabi SAW, menjadi rendahlah manusia, hilang kebahagiaannya, seolah-olah kalau suami ini mau ngomong, maka suami mengatakan, dulu aku tenang, sekarang aku susah gara-gara kamu, katanya. Gara-gara utang, akhirnya susah hidup. Ya, tolong ibu-ibu ya, ini nasihat. Ya, jangan menyulut emosi gaya tetangga, gaya orang. Hiduplah zuhud ala kadarnya. Hidup kita loh ndak lama. Berapalah kita hidup? 60-70 tahun. Gak akan lama. Tiba-tiba kemudian kita dililit hutang, kemudian meninggal. Orang yang mati syahid saja tidak bisa masuk surga karena hutangnya. Apalagi kita yang bukan mati syahid, ibadah kurang, hutang pula banyak. Kira-kira gimana ceritanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat akibat hutang ini banyak masalah di masyarakat. Ada suami menceraikan istrinya karena istrinya berhutang, suaminya tidak tahu. Ketika tahu, suaminya pula suruh bayar. Ada orang bertengkar gara-gara hutang kan. Gara-gara hutang bertengkar, tetangga pinjam uang ke tetangganya, tidak sanggup bayar. Wah, bertengkar hebat. Terkadang tidak jarang sampai bunuh-bunuhan, bahkan sampai bunuh diri. Kita lihat kan di medsos itu, gara-gara orang pinjam hutang di pinjol, itu penjol namanya, pinjol, ya. Akhirnya tidak sanggup bayar, rupanya pokoknya tidak lebih besar daripada akhirnya kemudian dia stres bunuh diri. Bayangkan. Ya. Makanya Nabi SAW selalu berdoa. Apa doanya? Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari kamu untuk banyak melakukan perbuatan dosa dan untuk terjerumus kepada hutang piutang. Dan Rasul selalu membaca di akhir tasyahud sebelum salam, dan terus membaca doa ini. Sehingga kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, terlampau banyak engkau membaca kalimat Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Kenapa engkau selalu berlindung dari hutang piutang, Ada apa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya fulan, innar rajul, sesungguhnya seseorang itu apabila dia berhutang, fahaddatsa fakadzab, ketika dia bicara pasti dia dusta. Wa wa'ada fa akhlaf, kalau ngomong dusta, kalau janji pasti dia ingkari. Kan begitu orang hutang ya. Coba saja, ada orang yang berhutang kepada antum, kemudian ditentukan waktu bayarnya 2 atau 3 minggu atau sebulan, 2 bulan atau setahun, 2 tahun. Ketika sampai di waktu temponya, kemudian kita datang, dia tidak sanggup bayar. Pertama, mungkin dia tidak bohong, saya tidak ada uang. Kedua, ketiga, keempat, pasti dia bohong. Kemudian setelah bohong, dia pun menjanjikan, nantilah kalau bisa minggu depan. Setelah datang minggu depan, pasti diingkari janjinya. Itulah kenapa kemudian dosa itu bisa melahirkan dosa yang lainnya. Awalnya dosa tidak membayar hutang, meningkat kepada dosa dusta, meningkat kepada dosa khianat, jadilah dia munafik. Karena di antara tanda-tanda munafik itu, idza haddatsa kadzab, apabila dia ngomong berdusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia menjanjikan sesuatu dia khianati janjinya. Dan itu cirinya ada di orang yang berhutang. Kan gitu ya. Dua perkara ini ada di orang berhutang tuh. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyaknya kriminal di masyarakat itu karena utang piutang. Lihat orang yang kemudian akhirnya gara-gara utang piutang dipenjarakan. Di penjara banyak orang yang terkena utang piutang kasusnya. Kemudian dia tidak sanggup membayar, terkadang kemudian dia pergi dan memang betul-betul dia mencuri uang itu dengan cara apa? Diblokir nomornya, pindah rumahnya, dihilangkan jejak alamatnya, sehingga orang yang punya uang mau nagih utang tidak tahu di mana dia. Kan dia sama dengan pencuri itu namanya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalau punya hutang bayar, karena kalau ada niat untuk membayar, Allah akan tolong bayarannya. Jadi Allah akan menolong, berupaya memudahkan bagaimana caranya mencari harta untuk membayar hutang. Itu kalau ada niat bayar. Jadi kalau ada orang berhutang, ada niat bayar, Allah mudahkan nanti itu cara pembayarannya.
Tapi kalau seandainya orang yang berhutang dan dia tidak ada niat bayar, Allah hancurkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di dunia Allah akan kirimkan banyak penyakit di badannya, dan di akhirat dia dianggap pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya orang hutang piutang itu, ikhwan. Di dunia Allah kirim banyak penyakit nanti itu. Kalau orang punya utang gak dibayar, nanti macam-macam penyakit datang. Dan di akhirat menghadap Allah dia dinyatakan sebagai pencuri, dan kelak akan dikisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kalau bisa sebisa mungkin zuhud kita ini. Tidak usahlah hutang piutang itu. Kalau memang tidak mendesak, tidak usah hutang. Hutang itu tidak baik. Hutang itu hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja. Karena jangankan kita, di zaman para sahabat Nabi SAW ada orang yang terlilit hutang bingung hidupnya. Itu sahabat tuh. Sampai-sampai Nabi SAW satu hari di waktu yang bukan jadwal sholat, waktu duha, tiba-tiba kakinya dilangkahkan untuk menuju masjid. Antas apa masalahnya? Tiba-tiba Rasul pengen ke masjid, padahal di luar waktu sholat tuh. Rupanya ketika sampai di masjid, Rasul melihat ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasul heran, ngapain Abu Umamah di masjid nih? Ya, Rasul bertanya, ya Abu Umamah, ngapain kau di masjid? Ini bukan waktu sholat, ini waktunya orang kerja jam segini itu. Maka Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun. Humumun lazimatni wa duyunun. Rasul, aku sedang stres, bingung, katanya. Lihat, sahabat saja bingung, stres. Ya. Tapi sahabat Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita terlilit hutang, bingung, stres, kemana kita melangkah? Ke masjid. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kita. Makanya Abu Mahni ke masjid, langsung sholat, ibadah, doa, gitu ya. Dan setelah kemudian bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa karena urusan dia, stres dia, hutang dia, tiba-tiba apa? Allah mengutus Nabi untuk datang ke masjid, kan? Untuk apa Nabi datang ke masjid? Memberikan solusi, dan itu bentuk ijabahnya doa Abu Umamah. Jadi Nabi mengatakan kepada Abu Umamah, ya, yang kalau engkau baca di pagi dan sore hari, kujamin bingungmu akan hilang, hutangmu akan terlunasi, katanya. Tapi kau harus yakin. Akhirnya kemudian Abu Umamah mengatakan, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul, kalimat apa itu yang harus aku amalkan? Maka Nabi SAW mengatakan, katakan ya Aba Umamah di pagi dan petang hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kemudian wal jubni wal bukhl wal ajzi wal kasal wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, kata Rasul. Katakan ya Aba Umamah, udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Wa minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan dari kemalasan. Wa minal jubni wal bukhli, dan dari kepengecutan dan kebakhilan. Wa min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan dari terkalahkan hutang manusia atau terkalahkan jasa manusia. 8 permintaan kepada Allah. Pertama, meminta agar bingung kita dihilangkan. Yang kedua, meminta agar sedih kita dihilangkan. Yang ketiga, meminta agar kelemahan kita dihilangkan. Yang keempat, meminta agar kemalasan kita dihilangkan. Yang kelima, meminta agar kepengecutan kita dihilangkan. Yang keenam, meminta agar kebakhilan kita dihilangkan. Yang ketujuh, meminta agar Allah menghilangkan hutang-hutang yang ada pada kita, dan menghilangkan kita dikuasai manusia karena jasa baiknya manusia kepada kita. 8 perkara. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Umamah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Setelah kemudian berlalu beberapa waktu,
Abu Umamah mengamalkan doa ini dengan senantiasa berusaha. Subhanallah, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kata Abu Umamah, ketika aku membaca doa ini pagi dan petang, azhaba annil hazan wa qadha anni dain, kata dia. Tiba-tiba hilang kebingunganku, terlunasi pula hutang-hutangku, katanya. Tapi harus yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada doa yang sangat bagus sekali bagi anda yang telit hutang nih, ya. Berdoalah dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa tidak mungkin akan diijabah kecuali akhdhu bil asbab, mengambil sebab juga. Satu, berdoa kepada Allah, yang kedua ada usaha, ya. Dan usaha itu akan Allah mudahkan. Dari Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ali radhiyallahu an, satu hari ada seorang budak mukatab. Mukatab itu budak yang ingin merdeka dari tuannya, sehingga dia berjanji kepada tuannya akan menyerahkan uang sekian dengan sekian, kalau sudah lunas aku bebas, tidak jadi budak lagi. Tapi kemudian dia tidak sanggup untuk membayarnya karena besarnya tebusan kepada tuannya, malah jadi hutang akhirnya. Kemudian dia datang kepada Ali radhiyallahu anhu mencari solusi. Bagaimana cara melunasi hutang-hutang kepada tuannya ini? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, baik, akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Rasul sudah mengajarkan kepadaku. Yang Rasul sudah mengajarkan kepadaku, kata Ali, lau kana alaika mithlu jabalis sir dainan addahullahu anka. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau engkau memang memiliki hutang sebesar gunung, oh senang nih, dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya Ali, doa apa yang diajarkan Rasul kepadamu tuh? Maka kemudian Ali mengatakan, katakan Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan kehalalanmu. Cukupkan aku dengan kehalalanmu tanpa memerlukan apa yang kau haramkan kepadaku. Kemudian wa aghnini bifadlika amman siwak, dan jadikanlah aku kaya sehingga aku tidak butuh kepada selain. Doanya hanya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kan pendek itu, antum amalkan. Antum baca pagi petang habis sholat, baca saja kalau punya hutang itu. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari perkara yang kau halalkan kepadaku tanpa aku harus mengambil yang haram. Ya Allah, cukupkan aku, kayakan aku supaya aku tidak berhajat kepada selainmu. Doa ini manjur sekali, bahkan dikatakan para ulama ini mujarrab namanya, sudah terbukti. Kalau kita baca doa ini dan kita punya hutang, kemudian kita berusaha, Allah mudahkan usaha kita untuk membayar hutang-hutang kita. Karena bagaimanapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melunasi hutang-hutang kita. Hanya dengan pertolongan Allah lah perkara besar menjadi mudah, perkara mudah makin mudah. Tapi kalau tidak ada pertolongan Allah, perkara mudah jadi sulit, perkara sulit makin pula sulit, dia tidak bisa menguraikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ada adab-adab. Adab-adab yang harus dipahami khusus orang yang berhutang nih. Kalau anda ingin berhutang, lihat adab-adab ini. Yang pertama, lurus dan berpikir tujuan hutang anda ini apa. Kita harus meluruskan niat. Maksud meluruskan niat itu kita berhutang untuk dibayar. Kita luruskan niat bahwa saya hutang itu saya akan bayar. Jangan kemudian kita hutang tidak ada niat membayarnya, maka akan dipersulit hidupnya. Kemudian lihat tujuannya apa. Kalau tidak mendesak tidak perlu hutang, ya. Kemudian yang kedua, tidak berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat jangan berhutang. Kemudian yang ketiga, wajib melunasi hutang kalau sudah sampai temponya.
Wajib. Kalau tidak kita zalim. Sebab kalau kita tidak melunasi hutang orang, sebanyak hutang yang kita ambil, umpamanya kita berhutang 1 juta, pas waktu temponya tidak sanggup bayar, padahal bisa bayar, kalau dia mau bayar bisa menyicil itu, tapi memang tidak ada niat membayarnya, maka setiap hari pahala sebanyak utang yang kita ambil diberikan kepada orang yang punya utang, diberikan kepada orang yang punya uang itu. Kan rugi pahala kita diambil setiap hari sama dia, ya. Kemudian berusaha berhutang jangan kepada orang miskin. Kalau berhutang itu sama orang kaya. Betapa banyak orang kaya jadi rentenir, percuma juga jadinya kan, ya. Jadi berhutang itu sama orang kaya. Ini berhutang sama tetangga sama-sama susah. Makanya kalau seandainya tidak sanggup bayar, akhirnya bertengkar, sama-sama susah. Aku ini butuh duit, kau janji bulan depan mau bayar, kau tak mau bayar pula. Wah, bertengkar itu. Maka jangan berhutang kecuali sama orang kaya. Kalau orang kaya seandainya kita tidak sanggup bayar, dia hidupnya pencukup kan gitu ya. Mungkin boleh jadi orang kaya yang baik itu dia akan mengulur waktu, ya sudahlah. Karena dia kaya masalahnya. Loh, kalau antum berhutang sama orang sama-sama ya ekonominya sama, oh itu alamat bertengkar itu. Apalagi hutangnya tidak sedikit, banyak, ya bisa laporan ke polisi itu. Maka dari sini kalau mau berhutang cari orang kaya plus baik, dan jangan berhutang kepada rentenir. Karena hari ini lihat kebutuhan manusia. Akhirnya apa? Hari-hari ketemu riba coba di mana-mana. Seolah-olah bank itu melambai-lambai, utanglah sama saya, utanglah sama saya. Karena apa? Karena melambai-lambai di tiang-tiang. Silakan pinjam dengan bunga kecil kan itu. Ada tuh ya di pagar-pagar, di tiang-tiang, di pohon-pohon pisang itu, silakan. Cukup gadaikan sertifikat motor. Jaminannya. Akhirnya apa? Hutang tak terbayar, motor pula hilang. Dia pun hilang karena masih belum bayar. Bukan hanya motornya hilang, dia aja hilang karena takut ditagih utang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka carilah kalau berhutang itu sama orang kaya plus dia baik, soleh, supaya kalau seandainya Allah takdirkan kita tidak sanggup bayar, adalah keringanan dari dia. Yang kelima, utang hanya sesuai kebutuhan, jangan lebih daripada kebutuhan, ya. Kemudian juga wajib memenuhi janji. Kalau berhutang itu jangan asal ngomong untuk dikhianati, jangan asal ngomong untuk didustai. Memang betul-betul kita berhutang dan kita berazam saya akan bayar, harusnya seperti itu, ya. Karena Allah mengatakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, wajib membayar hutang tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena Rasul mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang sanggup memberikan hutang, membayar hutang, kok diulur-ulur waktunya, zalim dia. Zalim, ya. Dia sanggup membayar tapi diulur-ulur waktu. Pamannya nih, besok hari terakhir kita bayar hutang, ada duitnya. Tapi ketika datang besok orangnya tak datang. Alhamdulillah masihlah bisa kita pakai. Bayangkan, alhamdulillah pula masih. Cari orang itu, ya. Afwan kan ya, hari ini sudah waktunya, antum gak datang, gak apa-apa, aneh datang ke antum, pokoknya saya bayar. Itulah seorang muslim seperti itu. Dan jangan lupa kalau seandainya kita sudah bayar, berterima kasih, ucapkan jazakumullahu khairan. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat baik kepada kita, kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan faqad ablag fis sana, maka itu pujian yang paling agung di hadapan Allah. Katakan kepada orang yang sudah menghutangi kita, dia kan sudah berbuat baik sama kita, ya kawan. Bayangkan dia bekerja lelah letih untuk dapat uang, tiba-tiba kita datang pinjam uang, hanya dikasih begitu saja, kan dia orang baik berarti itu. Jangan kebaikan orang kita balas dengan keburukan. Dia sudah baik sama kita loh, dia memberikan uangnya hasil jerih payah dia, kita tak mau bayar hutang pula. Di mana akal kita coba? Maka sebagai imbalannya, kalaupun kita memang punya rezeki lebih, kasih hadiah selama memang dia bukan ahli rentenir. Lain kalau kita datang kepada rentenir, orang ini tidak dikenal rentenir, dia orang baik saja, kemudian meminjamkan uangnya, kemudian sebagai balasannya kita ketika mengembalikan uang itu kita tambah sedikit, itu bukan riba, itu hadiah namanya. Selama orang yang menghutang itu tidak dikenal membungakan uang, nggak masalah. Dan ucapkan jazakumullah khairan.
Karena itu adalah setinggi-tingginya pujian kepada kebaikan orang. Kemudian yang nomor 8, memberi kabar kalau bisa. Kalau memang kita tidak sanggup bayar nih, umpamanya nih besok sudah waktunya, kita tidak tahu besok ada uang atau tidak, dan memang kita sudah berusaha, kasih kabar ya kepada orang yang kita pinjami uangnya. Jangan sampai was-was dia. Gimana ya, saya nggak ada uang, atau gimana, saya ada barang di rumah, ambil sajalah sebagai jaminan atau apa. Kasih kabar, jangan buat was-was orang yang punya uang. Kemudian juga yang nomor 9, harus berusaha keras. Jangan leha-leha. Kalau punya hutang itu semangat kerja. Karena bagaimanapun kita khawatir kita mati, hutang pula, dan kita jadi panas gara-gara hutang yang belum tentu ahli waris membayarkannya. Ya. Kemudian juga mendoakan kebaikan. Sama-sama berdoa. Ya. Doakan supaya dia mendapatkan berkah. Jadi kalau seandainya kita membayar hutang, selain mengucapkan jazakumullah khairan, kita katakan apa? Allahumma barik laka fi ahlika wa malik. Ya Allah, semoga Allah berkahi kamu, keluarga kamu dan hartamu, karena kau sudah berbuat baik memberikan utangan kepadaku. Begitu cara doanya. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena soal hutang piutang ini berat, ikhwan. Sekali lagi, hutang piutang ini bukan perkara mudah. Orang mati syahid aja tidak bisa langsung masuk surga. Dan orang hutang piutang, tapi anehnya subhanallah ya, hari ini saya juga nggak masuk di akal saya. Ada orang berhutang tapi dia sombong. Contoh mamanya dia kredit mobil. Wah, mobil Avanza, mobil Xenia, mobil apa? Sebenarnya kredit. Dengan sombongnya dia mobil hutangan, dia sombong. Bangga pula dengan utang. Itu namanya bangga dengan utang. Mobil utang kok bangga, motor utang kok bangga. Apa yang dibanggakan dari utang? Aneh. Harusnya utang piutang itu takut kita ini. Bangga pula dengan utang-utang, sombong pula dengan utang. Nauzubillah, nauzubillah. Kita berlindung pada Allah. Ya, karena sekarang ini kan mungkin karena ingin hidup hedonis atau pengen hidup agak, ya mungkin melihat zaman yang begitu maju, karena korban apa ya, korban drakor atau apa ya drama Korea, korban sinetron, korban apa, akhirnya kepengen pula yang ditiru. Sinetron pula itu mainnya bukan di desa-desa, di kota-kota yang pakai apartemen, kasurnya bagus, itu pula ditonton kan itu ya. Coba yang mainnya sinetron itu di desa-desa yang pakai bambu, yang pakai apa gitu, ini enggak gitu. Film-filmnya pula yang kemewahannya ditampakkan. Ini kalau tidak punya, kembali kepada awal, stres akhirnya itu suaminya berhutang sana hutang sini. Makanya saya katakan jangan berhutang dan jangan senang dengan hutang. Jangan senang dengan hutang. Karena banyak orang yang senang dengan hutang sekarang, naudzubillah. Coba, udah rumah kredit, mobil kredit, semua dikreditkan tuh, mulai kasur, kulkas, semua kredit. Hanya dia dan keluarga istrinya aja nggak kredit itu. Tapi dia bangga. Ya cari rumah yang mewah, yang megah, di perumahan yang high class lah bahasa kitanya kan. Untuk apa coba? Ya, dengan bangga, oh saya tinggal di sana, padahal rumahnya utang tuh kan gitu. Di mana bang tinggal? Di sana. Ya, kau di mana? Di Ruli. Apa Ruli? Gitu. Dia utang, padahal yang di Ruli itu cash kan itu. Masih bagus di Ruli yang cash, izzah. Dia punya kehormatan daripada kau di rumah mewah tapi utang buat apa? Ya, apa masalahnya kan itu? Hidup kok seperti ini. Islam itu nggak seperti itu cara hidupnya. Kita ini punya izzah, punya kehormatan. Jangan menunduk di hadapan manusia. Betapa banyak orang yang kemudian akhirnya hilang tawakalnya kepada Allah gara-gara apa? Hutang piutang, hilang tauhidnya. Hilang tauhidnya, kawan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, intinya bahwa Islam sangat melarang hutang piutang, dan hutang piutang itu murni soal sosial ya. Jangan ada keuntungan dalam hutang piutang. Sebab kalau ada keuntungan dalam hutang piutang, maka keuntungan itu menjadi riba. Nggak boleh. Pamannya saya pinjam sama antum uang 100 juta. Kemudian kata antum, apa jaminannya Ustaz? Uang itu besar, nanti Ustaz mau bayar juga. Kata saya, ini saya punya ladang, ini jaminannya, ini sertifikatnya. Kalau anda memanfaatkan ladang saya, umpamanya 1 tahun bisa menghasilkan 3 kali, ya, dan terus diambil manfaatnya sampai saya melunasi utang saya, berarti manfaat dari ladang itu hukumnya riba.
Berarti saya membayar sisanya saja, umpamanya 1 tahun dari hasil ladang itu 50 juta, berarti saya tinggal 50 juta bayar. Kalau Anda minta 100 juta juga sebagaimana diutangkan, sementara Anda dapat hasil ladang 50 juta, yang 50 juta riba. Karena tidak ada keuntungan dalam hutang piutang. Kalau mau ada keuntungan, jualan, berbisnis, berniaga, itu boleh. Ayo kita kerjasama. Tapi kalau akadnya hutang piutang, tidak boleh mengambil keuntungan, karena hutang piutang itu murni soal sosial. Kebaikan kita ingin dapat pahala soal hutang piutang. Wallahu a'lam bishawab.